Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku soleh-solehah yang ibu banggakan, hari ini kita akan membahas kingdom jamur atau fungi dan plantae atau tumbuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, kita bahas tentang kingdom jamur atau fungi. Jamur dipisahkan dari protista karena tidak memiliki klorofil. Adapun fungi hidup di tempat lembab dan bersifat saprofit atau hidup dengan makan organisme mati atau parasit pada makhluk hidup yang ditempelinya. Jamur memiliki sporangium yang menghasilkan spora sebagai alat untuk berkembang biak. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa yang bersambungan membentuk miselium. Berikut ini bagian jamur. Di sini ada jamur tempe atau jamur merang yang memiliki sporangiofor dan spora serta hifa stolon yang berfungsi sebagai perkembangbiakan. Berikutnya juga ada jamur merang yang dapat kamu amati dan kamu catat bagian-bagiannya di buku catatan kamu. Pada film, jamur dibedakan menjadi 6, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomerulomycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina. Berikutnya kita bahas tentang kingdom plantae atau tumbuhan. Sebelumnya kita lihat dulu skema pengelompokan tumbuhan yang dapat kamu baca dan kamu catat di buku kamu. Contoh tumbuhan lumut adalah lumut daun. Contoh tumbuhan paku adalah paku sejati atau paku tiang. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah cemara. Dan contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga. Kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan terdiri atas 1. Lumut atau bryophyta, 2. paku-pakuan atau Pteridophyta, 3. tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Berikutnya kita bahas tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Persamaannya adalah 1. memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, 3. memiliki klorofil, 4. dapat melakukan fotosintesis, dan 5. habitatnya berupa tempat yang lembab. Berikut bagian-bagian tumbuhan lumut, yaitu sporogonium dan tangkai sporogonium yang menghasilkan sporofit sebagai penghasil spora. Kemudian daun dan batang serta rizoid yang menyerupai akar. Berikut bagian-bagian tubuh tumbuhan paku. Yang pertama atau nomor 1 adalah daun. Kedua, daun muda yang menggulung sebagai tempat spongarium yang menghasilkan spora. Keempat, batang. Dan kelima adalah akar. Ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Tumbuhan paku disebut tumbuhan berkormus atau berpembuluh karena memiliki jaringan pengangkut. 2. Tumbuhan kosmofita berspora. 3. Memiliki akar batang dan daun sejati. 4. Tidak berbunga dan tidak berbiji. 5. Daun mudanya menggulung. Perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. 1. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dengan struktur rizoid, berspora dan berklorofil. Sedangkan tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh atau berjaringan pengangkut kosmofitas berspora dengan akar, batang, dan daun.
Pembahasan berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita dibedakan menjadi dua, yaitu gymnospermae atau berbiji tertutup dan angiospermae atau berbiji terbuka. Perhatikan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji tanaman berikut. Kamu bisa mencatatnya pada catatan di buku kamu. Berikutnya kita bahas tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri-cirinya: 1. Biji telanjang atau tidak dibungkus daun buah. 2. Beralat reproduksi strobilus seperti kerucut, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. 3. Berbatang besar dan berkambium. 4. Berakar tunggang dan serabut. 5. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh gymnospermae adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjau, dan pakis haji. Berikutnya kita bahas tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah yang disebut carpels. Angiospermae dibedakan dua, yaitu monokotil, di mana tumbuhan berbiji berkeping satu, dan dikotil yang merupakan tumbuhan yang berbiji berkeping dua. Ciri tumbuhan monokotil adalah memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut menyebar, tulang daun sejajar dan melengkung, kelopak bunga umumnya berkelipatan 3. Contoh monokotil adalah jagung, melinjau, cemara, pinus, dan padi. Dikotil yaitu angiospermae yang bijinya berkeping 2. Ciri dikotil memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, serta kelopak bunga berkelipatan 4 atau 5. Contoh dikotil, jeruk, sawo, kacang-kacangan, apel, dan mangga. Sekian pembelajaran hari ini, dan kita akan membahas lebih dalam lagi pelajaran tentang hewan pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.